Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Eka Saharani, NIM 1051111011721. Baiklah, saya akan menjelaskan ulang tentang sistem reproduksi. Reproduksi pada manusia. Yang pertama, tujuan reproduksi adalah untuk menghasilkan keturunan. Yang kedua, reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Yang ketiga, reproduksi pada manusia diawali dengan perkawinan atau kopulasi. Yang keempat, umumnya kopulasi diikuti dengan pembuahan, fertilisasi internal. Yang kelima, fertilisasi merupakan penyatuan sperma dengan ovum. Yang keenam, sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis. Yang ketujuh, ovum dibentuk dalam proses oogenesis. Yang kedelapan, spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin gamet yang disebut dengan gametogenesis. Sistem reproduksi pria. Organ dasar, saluran pengeluaran, kelenjar pelengkap, organ luar, penis, skrotum, kantung pelir. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tempatnya di tubulus seminiferus. Pada tubulus seminiferus terdapat sel epitel benih, spermatogonia. Spermatogonia membelah terus, memperbanyak diri, lalu masing-masing berdiferensiasi sesuai dengan tahap pembentukan sperma. Hormon pada pria. Testosteron disekresi oleh sel-sel dinding yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Hormon ini penting dalam pembelahan meiosis 1. Luteinizing hormon disekresi oleh hipofisis anterior. Hormon ini menstimulasi sel-sel dinding untuk memproduksi testosteron. Follicle stimulating hormone disekresi oleh hipofisis anterior. Hormon ini menstimulasi sel-sel Sertoli untuk mengubah spermatid menjadi spermiasi. Saluran pengeluaran. Epididymis, saluran berkelok-kelok di dalam skrotum berasal dari testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara menunggu sampai masak. Vas deferens, saluran lurus yang mengarah ke kelenjar prostat, berfungsi sebagai tempat jalannya sperma dari epididymis menuju ke kantung semen. Vesicula seminalis, saluran ejakulasi, saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Uretra, saluran akhir yang terdapat dalam penis, berfungsi sebagai saluran kelamin juga sebagai saluran urin. Testis berbentuk oval terletak di dalam skrotum atau kantung pelir. Testis sepasang kiri dan kanan dibatasi oleh sekat yang terbentuk dari jaringan ikat dan otot polos. Testis berfungsi sebagai alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan. Testis terdiri dari 250 lobulus testis yang di dalamnya terdapat pintalan tubulus seminiferus, tempat proses pembentukan sperma. Kelenjar pelengkap. Vesicula seminalis, kantung semen. Dindingnya menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berguna bagi kelangsungan hidup sperma. Kelenjar Koper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basah. Penis. Penis terdiri dari 3 rongga yang berisi jaringan spons, 2 rongga sebelah dalam berisi jaringan spons, corpus spongiosum yang membungkus uretra, 1 rongga sebelah luar berisi jaringan spons, corpus cavernosa. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan erektil yang penuh dengan pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Skrotum, kantung pelir. Skrotum atau kantung pelir adalah kantung yang berisi testis
skrotum ada sepasang di antara keduanya terdapat sekat yang disebut otot dartos yang berfungsi untuk menggerakkan skrotum, mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum terdapat otot kremaster berfungsi sebagai pengatur suhu lingkungan. Pembentukan sperma membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah dari suhu tubuh. Gangguan pada sistem reproduksi pria. Hipogonadisme, penurunan fungsi testis yang disebabkan gangguan interaksi hormon. Gangguan ini dapat menyebabkan infertilitas, impotensi, dan lain-lain. Kriptorkidisme adalah kegagalan suhu 1 atau 2 testis untuk turun dari rongga perut ke skrotum. Uretritis, radang pada uretra dengan gejala rasa gatal pada penis dan sering buang air kecil. Orkitis, radang pada testis yang disebabkan oleh virus parotitis, dapat menyebabkan infertilitas. Sistem reproduksi wanita. Organ dalam, oviduk, ovarium, uterus, vagina. Organ luar, vulva, klitoris. Ovarium atau indung telur adalah kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan ovum, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Estrogen disekresi oleh folikel de Graaff dan dirangsang oleh FSH. Estrogen berfungsi untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Progesteron disekresi oleh corpus luteum dan dirangsang oleh LH. Progesteron berfungsi mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum yang sudah dibuahi. Ovarium ada sepasang kiri dan kanan. Ogenesis adalah proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat oogoneum, sel indung telur. Oogoneum bersifat diploid. Oogoneum memperbanyak diri dengan pembelahan mitosis, menghasilkan oosit primer yang bersifat diploid. Ogenesis sudah dimulai ketika janin berusia 5 bulan sampai bayi berusia 6 bulan. Oosit primer akan membelah secara meiosis, tetapi tidak dilanjutkan sampai anak perempuan tadi mengalami pubertas. Saat itu, oosit primer dalam keadaan dorman. Saat bayi perempuan lahir, ada sekitar 1 juta oosit primer dalam setiap ovariumnya. Terjadi degenerasi selama masa pertumbuhan sampai ketika pubertas. Jumlah oosit primer tersisa sekitar 200.000 saja. Menstruasi atau haid adalah pendarahan secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahi. Mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh pelepasan hormon yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus dan ovarium. Siklus menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, fase pasca ovulasi. Fertilisasi terjadi saat oosit sekunder yang mengandung ovum dibuahi oleh sperma. Sebelum sperma membuahi ovum, sperma harus menembus beberapa lapisan. Sperma dapat menembus oosit sekunder karena baik sperma maupun ovum keduanya mengeluarkan enzim yang saling mendukung. Sperma mengeluarkan beberapa jenis enzim untuk menghancurkan hyaluronid pada korona radiata, enzim untuk menghancurkan glikoprotein pada zona pellucida, dan
antifertilizing yang menyebabkan sperma dapat melekat pada oosit sekunder. Gangguan pada sistem reproduksi wanita. Amenorrhea primer adalah tidak terjadinya menarche sampai usia 17 tahun. Amenorrhea sekunder tidak terjadinya menstruasi selama 3-6 bulan atau lebih. Kanker genitalia, kanker yang terjadi pada vagina, cervix, ovarium. Endometriosis, jaringan endometrium yang berada di luar uterus. Infeksi vagina ditandai dengan keputihan dan gatal-gatal. Uterus atau rahim. Uterus adalah rongga pertemuan dari oviduk kiri dan kanan membentuk buah bir dengan bagian bawah mengecil disebut serviks leher rahim. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan zigot jika terjadi fertilisasi. Dinding uterus terdiri dari beberapa lapisan jaringan, otot polos, dan endometrium yang mengandung banyak pembuluh darah dan menghasilkan lendir. Vagina. Vagina adalah saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam wanita. Dinding vagina terdiri dari beberapa lapisan, yaitu dari lapisan dalam berturut-turut adalah jaringan ikat berserat, jaringan otot, dan lapisan terluar kelenjar Bartholin. Jaringan terserat dan jaringan otot bersifat elastis untuk memberikan jalan bagi janin ketika dilahirkan. Vulva. Vulva merupakan celah terluar dari organ kelamin wanita. Vulva terdiri dari mons pubis dan mons veneris, merupakan daerah terluar dari vulva yang banyak mengandung jaringan lemak. Di bawah mons pubis terdapat sepasang lipatan bibir besar, labium mayor, dan sepasang lipatan bibir kecil, labium minor. Keduanya berfungsi melindungi vagina. Pada vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran ureter dan saluran kelamin. Pada daerah dekat ujung vagina terdapat himen, selaput darah, yaitu selaput yang mengandung banyak pembuluh darah. Fase praovulasi. Pada fase akhir menstruasi ini, hipotalamus mengeluarkan hormon gonadotropin yang merangsang hipofisis mengeluarkan FSH, merangsang pembentukan folikel primer dalam ovarium yang mengelilingi oosit primer. Keduanya akan tumbuh sampai hari ke-14 dari hari 1 menstruasi. Saat itu folikel matang disebut dengan folikel de Graaff dengan oosit sekunder di dalamnya. Selama pertumbuhannya, folikel melepaskan hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali lapisan endometrium, proliferasi, dan penetralan sifat asam pada serviks agar lebih mendukung kehidupan sperma. Fase ovulasi. Pada umumnya pada hari ke-14 terjadi perubahan produksi hormon. Peningkatan kadar estrogen selama praovulasi menimbulkan reaksi umpan balik negatif, yaitu penghambatan pelepasan FSH dari hipofisis. Karena berkurang, maka hipofisis ganti mengeluarkan LH, merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff siap untuk dibuahi sperma. Fase pasca ovulasi. Folikel de Graaff yang ditinggalkan oleh oosit sekunder akan berkerut dan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum tetap memproduksi estrogen dan progesteron. Keduanya bekerja menebalkan endometrium, juga merangsang sekresi lendir pada vagina dan pertumbuhan kelenjar susu pada payudara. Keseluruhan fungsi tersebut adalah menyiapkan implantasi zigot pada uterus bila terjadi pembuahan atau kehamilan.